Halo penonton setia wajib tahu, tahukah kamu bahwa setiap 8 detik ada satu orang yang membutuhkan transfusi darah di Indonesia? Dan di setiap menitnya ada 10 orang yang menantikan donasi donor darah. Menurut Badan Kesehatan Dunia WHO, tercatat bahwa pada tahun 2015 Indonesia kekurangan jumlah produksi darah secara nasional, yaitu sekitar 500.000 kantong setiap tahunnya. Bisa jadi kesadaran masyarakat untuk menjadi pendonor sukarela masih sangat rendah. Padahal banyak sekali manfaat rutin donor darah bagi kesehatan pendonornya. Mental Health Foundation menyebutkan mendonor darah dapat mengurangi stres, juga dapat meningkatkan persepsi terhadap keadaan emosional yang meliputi kepuasan dan kebahagiaan hidup. Kemudian juga membantu menyingkirkan perasaan yang negatif dan menciptakan rasa saling memiliki serta mengurangi perasaan kesepian. Lebih jauh lagi, penelitian pun membuktikan berbagai manfaat donor darah terhadap kesehatan. Apalagi jika dilakukan secara rutin minimal dengan jarak 3 bulan. Berikut berbagai manfaat donor darah yang bisa Anda rasakan jika Anda menjadi pendonor darah. Pertama, menjaga kesehatan jantung dan sirkulasi darah. Donor darah bisa mengurangi risiko terjadinya penyumbatan pembuluh darah, sehingga membuat aliran darah di dalam tubuh menjadi lebih lancar. Donor darah juga bisa membuat jantung berdetak dengan lebih teratur dan stabil. Dengan aliran darah yang lancar, organ-organ tubuh Anda akan sehat dan berfungsi dengan baik. Beberapa riset juga menunjukkan bahwa orang yang rajin mendonorkan darah berisiko lebih rendah untuk terkena berbagai penyakit seperti serangan jantung, kanker, dan stroke. Selain itu, rutin donor darah juga diduga dapat membuat kadar zat besi di dalam darah menjadi lebih stabil. Kedua, meningkatkan produksi sel darah merah. Ketika Anda melakukan donor darah, sel-sel darah merah akan berkurang. Untuk mengganti jumlah darah yang hilang, sumsum tulang akan menghasilkan sel-sel darah merah disertai hemoglobin yang baru dan sehat. Proses pergantian sel-sel darah merah memakan waktu beberapa minggu. Setelah tubuh Anda memperoleh sel-sel darah merah baru, darah akan mengangkut oksigen dengan lebih efektif sehingga tubuh Anda menjadi lebih bugar dan lebih sehat. Ketiga, mengurangi jumlah kolesterol jahat. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa kebiasaan mendonorkan darah bisa menurunkan kolesterol jahat dalam darah. Dengan demikian, risiko terbentuknya plak atau sumbatan di pembuluh darah bisa berkurang sehingga aliran darah dan fungsi organ bisa berjalan lebih lancar. Mendonorkan darah bisa jadi salah satu penunjang diet dan pembakar kalori yang cukup ampuh. Dengan memberikan sekitar 450 ml darah, dikatakan jumlah kalori yang terbakar adalah sekitar 650 kilokalori. Meski demikian, tidak menjadikan donor darah sebagai cara utama membakar kalori ya. Keempat, mengusir hipertensi. Saat Anda mendonor darah, sejumlah ferritin dari tubuh akan keluar bersama dengan darah yang didonorkan, sehingga kadar ferritin dalam tubuh pendonor pun berkurang. Kadar ferritin yang sedikit ini akan mengurangi stres oksidatif, sehingga mengurangi berbagai gejala sindrom metabolik. Sekelompok pasien dengan sindrom metabolik yang menjalani donor darah mengalami penurunan tekanan darah setidaknya 6 minggu setelah donor darah. Meski demikian, donor darah tidak dapat menggantikan pengobatan hipertensi dari dokter ya. Kelima, menurunkan risiko kanker. Ini berkaitan dengan kemampuan donor darah dalam menjaga kadar zat besi agar tetap berada pada batas normal dalam darah. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Journal of the National Cancer Institute, orang-orang yang rutin mendonor darah mengalami penurunan risiko beberapa jenis kanker seperti kanker hati, usus besar, paru, dan perut. Keenam, membantu mendeteksi dini penyakit tertentu. Saat hendak mendonorkan darah, Anda akan menjalani pemeriksaan atau screening secara gratis untuk mendeteksi penyakit serius seperti HIV, hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan malaria. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa darah yang Anda sumbangkan aman untuk digunakan sebagai transfusi darah. Ketujuh, hidup lebih lama. Membantu sesama yang salah satunya adalah dengan donor darah sukarela adalah salah satu cara untuk bisa hidup lebih lama. Menurut sebuah penelitian, orang-orang yang mengajukan diri secara sukarela secara signifikan menurunkan risiko kematian selama 4 tahun ke depan. Tergoda dengan segala kebaikan dari donor darah sangatlah baik.
Namun, tetap ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum Anda menyumbang darah. Berikut adalah syarat-syarat sebelum mendonorkan darah. Karena donor darah tak boleh sembarangan, Anda pun berkewajiban untuk memilih layanan donor darah yang resmi dan terjamin. Pastikan pula donor darah dilakukan oleh petugas yang kompeten. Jangan ragu untuk menanyakan hal-hal yang ingin Anda ketahui. Donor darah merupakan pengalaman yang menyenangkan sekaligus menyehatkan dan dapat dilakukan secara rutin. Dari banyaknya manfaat, ingatlah selalu bahwa sumbangan darah Anda bisa menyelamatkan nyawa mereka yang membutuhkan. Itulah beberapa rangkuman dari wajib tahu mengenai manfaat dari mendonor darah. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita ya. Jika kalian suka channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wajib tahu pamit undur diri dan terima kasih.